Part 2 yang membayar dengan jiwa. Untuk kalian yang belum mendengarkan part 1, silahkan tonton part 1 terlebih dahulu. Sejak kejadian itu, suasana berubah. Mila mulai sering mendengar suara sendok mengaduk gelas. Ting ting ting. Padahal tidak ada siapa-siapa. Tegar mulai berjalan paling belakang tanpa sadar. Setiap kali dipanggil, ia seperti tidak mendengar. Jam 01.13 dini hari, mereka mendirikan tenda darurat. Angin semakin keras, dan dari kejauhan mereka melihat cahaya lagi. Lebih jauh di atas warung itu, Arga panik. Itu nggak mungkin. Tapi Dion berdiri perlahan. Aku mau balik ke sana. Gila. Dion menoleh. Matanya kosong. Kita belum bayar. Mila mulai menangis karena ia sadar sesuatu. Sejak mereka makan di warung itu, mereka tidak merasa lapar, tidak merasa haus, tidak merasa lelah. Seperti tubuh mereka bukan lagi milik mereka sepenuhnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah mengelilingi tenda, perlahan mengitari 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Lalu berhenti tepat di depan pintu tenda Arga. Suara perempuan tua itu terdengar jelas. Yang belum bayar saya ambil 1 dulu. Tenda Dion terbuka sendiri, dan Dion tidak ada, hanya tasnya dan bau kopi hitam yang sangat pekat. Part 3. Warung itu memilih. Pagi hari, 4 orang tersisa. Tidak ada jejak Dion, tidak ada tanda perlawanan, seolah ia tidak pernah ada. Rian menemukan sesuatu di dekat pohon besar, sebuah gelas menempel putih. Di dalamnya ada uang basah, uang milik Dion. Arga akhirnya mengakui ia pernah mendengar cerita dari seniornya. Warung itu bukan warung biasa, itu tempat peristirahatan makhluk penunggu gunung. Ia hanya muncul ketika ada rombongan yang sombong, tidak izin, atau berniat buruk. Dan 1 dari mereka harus tinggal. Tegar tiba-tiba tertawa pelan. Lalu semakin keras. Bukan 1, katanya. Mereka menoleh. Wajah Tegar berubah pucat. Matanya sepenuhnya hitam. 2. Kabut turun sangat tebal. Warung itu muncul lagi. Kali ini tepat di depan mereka. Perempuan tua itu berdiri di depan pintu, tersenyum lebar. Silahkan masuk. Kali ini bayar lunas. Mila berlari. Rian mengikuti. Arga menoleh terakhir kali. Ia melihat Tegar berjalan masuk ke warung dengan tenang, seperti pulang. 3 hari kemudian, tim SAR menemukan Mila dan Rian dalam kondisi linglung di pos bawah. Mereka tidak bisa menjelaskan apa-apa, hanya 1 kalimat yang terus mereka ulang. Jangan pernah makan di warung yang tidak punya bayangan. Karena sampai sekarang, pendaki yang tersesat di jalur lama sering melaporkan hal yang sama. Aroma kopi, lampu minyak, dan seorang perempuan tua yang bertanya, bayar sekarang atau nanti.